kasih atas yang disampaikan saudara kita Bapak Pangeran. Biarlah itu membawa kemuliaan atas nama Tuhan. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, pada saat ini kita bersuka-cita karena saudari kita Mudi, dia sudah menjadi pewaris kerajaan surga. Dan pada saat ini pendeta akan menyampaikan khotbah menjadi renungan kita, terutama kepada Mudi pada saat yang khusus ini, yang judulnya pertobatan yang sejati. Pertobatan yang sejati. Sebelum kita melanjutkan, mari kita kepada kita. Bapa kami, Allah kami yang berkata di dalam kerajaan surga. Di siang hari Sabat ini Tuhan, kami mati-mati, semati-mati datang ke hadapan Tuhan, seraya bersyukur berterima kasih kepada Tuhan. Walaupun situasi seperti ini Tuhan, yang kurang bersahabat karena ada wabah penyakit, tetapi Tuhan masih menyertai kami, melindungi kami, bahkan Tuhan mengizinkan kepada kami untuk bisa datang memuliakan nama-Mu di alam tahun kita. Tuhan, walaupun kami berbakti di alam itu, kami yakin dan percaya Tuhan hadir di tengah-tengah perbaktian kami. Tuhan mengurapi kami dengan kudus-Mu, terutama hamba-Mu yang akan menyampaikan. Biarlah Tuhan sepanjang perbaktian kami serahkan ke dalam tangan dan kehendak-Mu. Kami berdoa di dalam Yesus Tuhan menjadi bersama. Amin. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, di Amerika Serikat ada seorang ibu yang bernama Mary. Ibu ini adalah seorang Kristen dan dia rajin ke gereja, dia berbakti ke gereja. Satu kali ibu ini dia pergi keluar rumah dan mengendarai sebuah mobil, tetapi di kaca belakang mobilnya ini ada stiker yang menuliskan, yaitu Matius 3 ayat 2. Apa isinya? Ada yang tahu? Bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Bertobatlah karena kerajaan Allah sudah dekat. Itulah yang tertulis di dalam stiker ini dan di kaca mobil Ibu Mary. Tetapi pada waktu Ibu Mary ini membawa mobil ini, dia selalu unggal-unggalan. Unggal-unggalan. Dia kadang lari ke kiri, lari ke kanan, dia kencang sekali. Sehingga pada waktu dia berjalan di pusat kota, maka seorang polisi melihat bahwa mobil ini tidak beres. Ada apa? Kok larinya sekencang itu? Terus dia lari kanan, dia lari kiri katanya. Sehingga polisi ini mengejar mobil ini. Dan sesudah dia bertemu dan mobil ini disuruh minggir dan ditanya kepada Bu, selamat siang. Selamat siang Pak. Ada apa Pak? Ibu seorang Kristen ya? Iya Pak. Kalau dari Bapak, dari mana Bapak tahu itu katanya? Enggak, saya lihat mobil Ibu ada tulisannya di stikernya, bertobatlah karena kerajaan Allah sudah dekat. Iya Pak. Harus bertobat karena kerajaan Allah sudah dekat. Tapi datang polisi ini berkata kepada Ibu Mary ini, tapi kalau saya lihat stiker ini itu sangat bagus. Itu satu perkataan yang sangat menghimbau kepada orang supaya orang itu datang kepada Tuhan. Tetapi ibu yang menempelkan stiker ini di kaca mobilnya, justru ibu saya lihat tidak ada sikap bertobat.
Kenapa Bapak kok ngomong seperti itu sama saya, katanya? Karena ibu saya lihat tadi bawa mobil ini ugal-ugalan. Kadang lari ke kiri, kadang lari ke kanan, kencang. Salib sini, salib sana, katanya, membahayakan. Tidak seperti itu orang yang bertobat. Itulah perkataan kepada Ibu Mary. Maka Ibu Mary ini dia sadar dan dia minta maaf kepada Pak Polisi. Dan dia bilang kepada polisi ini, Pak Polisi, tolong saya dimaafkan, saya sudah salah. Supaya saya bertobat ke depan, tolonglah Pak Polisi, doakan saya, katanya. Dan polisi ini pun akhirnya dia masuk ke dalam mobil ini, ya, dan dia bilang kepada Ibu Mary, ayo Ibu Mary, kita sama-sama tunduk kepala, kita berdoa, katanya. Dan mereka berdoa, dan selesai berdoa, polisi keluar dari mobil itu, dan Ibu Mary disuruh jalan, tapi tidak bisa lagi larinya apa? Ugal-ugalan. Ugal-ugalan. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, kalau kita lihat di dalam Alkitab, khususnya di dalam ayat inti kita tadi, pertobatan yang sejati itu sangatlah penting bagi orang Kristen. Coba kita kembali buka Alkitabnya. Lukas 3 ayat 3. Apa dikatakan di sana? Ada yang bisa baca? Maka datanglah Yohanes ke seluruh daerah Yordan dan menyuruhkan, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis dan Allah akan mengampuni dosamu. Terima kasih, Bu. Dikatakan bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis dan Allah akan mengampuni dosa. Sangat luar biasa, kan? Pertobatan itu sangat luar biasa, ya? Pada saat kita bertobat, kita berikan diri kita dibaptis, maka Tuhan memberikan pengampunan kepada orang yang bertobat. Kita lihat lagi ayat yang lebih spesifik yang dikatakan dalam Kisah 2 ayat 38. Apa dikatakan di sana? Kisah 2 ayat 38. Ada yang bisa baca? Apa dikatakan di sana? Kisah 2 ayat 38. Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Baik, terima kasih, Bu. Dikatakan tadi di dalam buku Lukas, kalau kita bertobat, kita beri diri kita ini dibaptis, maka dosa kita diampuni. Tetapi dalam Kisah Para Rasul yang penulisnya sama adalah Dokter apa? Lukas. Dokter Lukas mengatakan di sini, kalau kita bertobat, memberikan diri kita dibaptis, kita diberikan pengampunan dosa, tapi kita mendapatkan apa dikatakan di sana? Menerima karunia. Karunia Roh Kudus. Ya. Pada saat seseorang itu mendapatkan karunia Roh Kudus itu, maka orang itu akan diinsafkan dari dosa-dosanya, dari kesalahannya, sehingga dia berbalik ke dalam kebenaran itu. Tanpa Roh Kudus tidak ada apa? Tidak ada pertobatan. Roh Kuduslah yang menggerakkan hati seseorang itu, mau dituntun, mau diajar, sehingga seseorang itu mau datang kepada Yesus. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, ada keluarga Tito. Dia mempunyai 2 anak. Istrinya namanya Vita. Mereka ini tinggal di apa? Di Iji, ya, daerah Pedalaman. Tito ini dia adalah seorang pemabuk.
hanya namanya tertulis di KTP Kristen, tapi dia tidak pernah pergi ke gereja. Suatu kali meninggal orang tuanya, dan dia meminta kepada tetangga supaya pemakaman orang tuanya ini harus dibuat acara pemakaman gereja. Tetapi warga yang ada di sekitar ini, lingkungan ini, tidak ada yang mau. Karena kamu tidak punya apa? Tidak punya gereja. Kamu tidak pernah datang ke gereja. Jadi tidak ada orang mau datang untuk apa? Untuk memberikan sakramen pemakaman. Kebetulan di situ kepala desanya, sepupuhnya, dia juga pergi ke situ, dia tidak mau untuk merespons permintaan daripada Tito ini. Sehingga Tito ini dia mulai stres. Apa yang saya lakukan? Adalah seorang penjual buku lewat dari kampung ini sedang membawa buku. Pada waktu penjual buku ini dia melihat banyak orang, dia sangat senang hatinya. Nanti saya akan ke sana. Di sana banyak orang, pasti nanti ada yang apa? Yang beli buku saya. Ternyata pada waktu penjual buku itu datang ke situ, justru apa yang terjadi? Ada duka di sana. Ya. Orang sedang apa? Sedang berduka, orang sedang menangis. Dan pada saat penjual buku ini melihat keluarga ini, hatinya merasa sedih. Karena Pak Tito tadi dia selalu berusaha untuk menawarkan ke gereja-gereja, tapi tidak ada gereja yang mau respon untuk menerima supaya bapaknya ini dimakamkan secara kekristenan. Maka penjual buku ini menawarkan kepada bapak, Pak, kalau bapak bersedia supaya ini bapak yang sudah meninggal ini dimakamkan dengan acara kekristenan, maka saya akan panggil pendeta saya bawa ke sini untuk membuat acara pemakaman. Dengan senang hati Pak Tito ini mendengarkan apa yang dikatakan penjual buku itu, dan dia merespon. Dan akhirnya penjual buku ini dia panggil pendeta kita yang ada di sana, dan dia datang ke tempat itu walaupun ini tidak anggota gereja kita, tapi dia bersedia untuk melayani pada saat orang berduka itu. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, pada waktu pendeta ini membacakan ayat Alkitab yang terdapat di dalam Yohanes 11. Apa itu Yohanes 11? Yaitu mengenai siapa? Lazarus. Ya kan? Maka pendeta itu mengatakan bahwa orang yang mati itu diumpamakan seperti orang apa? Orang tidur katanya kan? Maka kalau orang tidur itu nanti ada waktunya dia akan bangun. Itulah yang dikatakan pendeta ini. Maka terharulah hati Pak Tito ini. Apa benar bapak saya ini tidur dan ada waktunya dia nanti akan apa? Akan bangun. Maka hatinya mulai apa? Mulai gelisah. Dan selesai pendeta ini mengadakan sakramen pemakaman ini, maka pendeta ini berencana mau pulang. Tetapi pada saat pendeta pamit, dia mau berjalan, datang Pak Tito, ditangkap tangannya. Pak pendeta katanya, tunggu sebentar, ada yang mau saya bertanyakan katanya. Apa itu Pak? Saya teringat apa yang tadi dikatakan Pak Pendeta, bahwa bapak saya itu diumpamakan tidur dan ada waktunya nanti dia akan apa? Bangun katanya.
Dan pendeta tadi dia bilang di mana itu, di Kolose 2 itu ayat apa dikatakan, mereka nanti apa, pada waktu nafiri berbunyi katanya, maka orang-orang akan apa, akan bangkit dan masuk ke dalam kerajaan. 2 Tesalonika 4 itu, 1 Tesalonika 4 ya, ayat 13 sampai 17 itu. Tolong dulu Pak Pendeta tunjukkan ayat itu kepada saya. Maka Pak Pendeta itu dia tunjukkan, dan akhirnya dia terharu, dia menangis, dan pada saat itu dia berjanji kepada pendeta itu, dia akan datang ke gereja walaupun jauh dari tempat dia itu, gereja kita yang ada. Saudara kasih dalam Tuhan, pertobatan yang sejati adalah pertobatan seseorang yang mau menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Ada 2 syarat mendapatkan pertobatan yang sejati. Coba kita lihat dulu apa artinya pertobatan itu. Apa artinya pertobatan itu? Dalam bahasa Yunani, pertobatan adalah metanoia. Ya. Artinya perubahan pikiran. Ya. Jadi pikiranlah menjadi sentral kehidupan manusia. Ya. Kalau istilah mobil, mesinnya lah menjadi apa? Kuncinya. Kalau mesinnya mati, mobil ini tidak akan apa? Tidak bisa akan jalan. Manusia itu dikontrol oleh pikiran. Pikiranlah menentukan melakukan yang baik, melakukan yang jahat. Itu semuanya tergantung di dalam apa? Dalam pikiran kita itu. Maka dikatakan seseorang yang bertobat itu harus ada perubahan di dalam pikirannya. Coba kita lihat Matius 15 ayat 19 apa dikatakan di sana. Dari hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, percurian, sumpah palsu, dan hujat. Terima kasih Pak Ketua. Karena dari dalam hati lah katanya timbul percabulan, kejahatan, dan lain sebagainya. Jadi semua itu dikendalikan oleh pikiran kita. Kalau pikiran kita tertuju kepada surga, maka yang ada di dalam hati kita itu adalah surga. Tapi pada waktu pikiran kita tertuju kepada dunia, maka hati kita adalah hati dunia. Saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan, pertobatan yang sejati ada 2 syarat. Yaitu yang pertama, kita harus mengakui dosa kita. Harus mengakui dosa kita. Jangan pernah kita menyembunyikan dosa kita di hadapan Tuhan. Sebesar apapun dosa itu, harus kita akui di hadapan Tuhan bahwa kita ini adalah orang berdosa. Coba dulu Amsal 28 ayat 13 apa dikatakan di sana. Amsal 28 ayat 13 apa kata Raja Salomo tentang pertobatan ini? Ada yang bisa baca? Siapa yang menyembunyikan pelanggarannya tidak akan beruntung, tetapi siapa yang mengakuinya dan meninggalkannya akan disayangi. Nah, ada 2 penting di sana. Siapa menyembunyikan pelanggarannya tidak beruntung. Tapi siapa yang apa? Mengakui, meninggalkan, dia akan beruntung. Maka kita selaku umat Kristen, jangan sekali-kali kita menyimpan dosa kita itu. Harus kita akui di hadapan Tuhan.
Tapi tidak cukup hanya mengakui, tetapi kita harus tinggalkan dosa itu supaya kita apa? Tidak lagi berbuat dosa seperti itu. Saudariku muda, pada sahabat ini adalah sahabat yang berbahagia bagimu. Firman Tuhan berkata kepada kita, kalau kita mengakui dosa kita, meninggalkan dosa kita itu, maka kita akan menjadi manusia baru, ya. Dan kita akan mendapatkan keselamatan. Berilah dirimu dibaptis, katanya kan, supaya kamu bisa mendapatkan pengampunan dosa, karena kita telah mengakui dosa kita. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, Raja Salomo kita mengenal. Walaupun dia seorang raja yang kaya raya, raja yang termasyhur, tapi dia tidak lepas dari dosa. Ya kan? Dia selalu berdosa dia. Bahkan dia pernah jatuh ke dalam dosa yang sangat dalam. Tapi pada waktu dia menadari dosa yang dilakukan dalam kehidupannya, maka dia bertobat, berbalik kepada Tuhan. Maka Tuhan memberikan pengampunan kepada Raja Salomo. Kita lihat selanjutnya mengenai Raja Daud, bapaknya Salomo itu. Mazmur 32 ayat 5. Apa tadi dikatakan di sana? Mazmur 32 ayat 5 dikatakan demikian. Dosaku kuberitahukan kepadamu, dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku, dan engkau mengampuni kesalahan karena dosa. Raja Daud kita tahu, dia pernah melakukan dosa yang sangat keji di hadapan Tuhan. Dosa apa itu yang dilakukan Raja Daud? Mengambil istri orang, ya kan? Mengambil istri orang, sehingga dia berdosa kepada Tuhan. Dan dia berencana menempatkan suaminya, karena dia seorang tentara, di barisan depan supaya dia ditembak dan dia mati, supaya istrinya ini nanti bisa diambil oleh Raja Daud. Sangat luar biasa kan? Pikiran jelek Raja Daud. Tetapi pada waktu Raja Daud menyadari apa yang dia lakukan itu, ya, karena dia sudah ditegur oleh apa? Nabi siapa? Nabi Nathan. Maka dia berbalik ke jalan kebenaran, dia meninggalkan dosa itu. Maka dia katakan, dosanya ditinggalkan dan diberitahukan kepada Tuhan. Saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, kita tidak luput dari dosa. Walaupun kita sudah dibaptis, walaupun kita menjadi manusia baru, walaupun kita sudah menjadi Kristen, tapi kita tidak luput dari dosa, karena kita masih hidup di dunia yang penuh dosa. Tetapi ingat, pada waktu kita jatuh ke dalam dosa, marilah kita bertobat dan berbalik kepada Tuhan. Tinggalkanlah dosa itu. Sebagaimana Raja Daud, dia bertobat dan berbalik kepada Tuhan. Dia meninggalkan dosanya itu, sehingga dia apa? Minta pengampunan dari Tuhan. Saudariku Modi, pada saat kamu menerima baptisan dan menjadi manusia baru, setan tidak senang melihat ini. Setan berusaha bagaimana kamu sudah menjadi hidup baru. Bagaimana caranya supaya kamu bisa meninggalkan hidup baru itu. Memberikan keraguan-keraguan kepada kamu supaya kamu tidak percaya kepada firman Tuhan itu. Tetapi ingatlah, kalau Modi tetap bergantung kepada Tuhan, tetap bergantung kepada firman Tuhan, maka setan akan bisa kita kalahkan walaupun kita masih hidup di
yang penuh dengan dosa. Ayat selanjutnya dikatakan di sini 1 Yohanes 1 ayat 9, apa dikatakan di sana? 1 Yohanes 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Ya. Kalau kita setia dikatakan di sini mengaku dosa kita, ya, maka Dia adil dan setia. Dia akan memberikan pengampunan kepada kita dan menyucikan hidup kita ini menjadi hidup manusia baru. Itu yang dikatakan firman Tuhan. Apa yang dikatakan firman Tuhan itu tidak pernah salah, tidak pernah melenceng. Itu benar-benar terbukti kalau kita mau menuruti apa yang dikatakan oleh Tuhan. Dan yang kedua dikatakan di sini, syarat untuk menjadi pertobatan yang sejati adalah penyesalan hati yang sungguh-sungguh. Ya. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, di kampung kami, ya, banyak di sana orang-orang Katolik dan orang-orang Katolik. Kalau hari Minggu Pak Pinciasa, Ya. biasanya itu yang pergi ke gereja itu. Iya, Bang. Hari bapak-bapak dia pergi ke Lapo, ke Lapo tua. Kan? Selama nanti gereja itu berbakti di sana, maka bapak-bapak ini juga berbakti di Lapo tua, main catur, minum tua, ngopi dan lain sebagainya. Ya. Nah, nanti ibu-ibunya pulang dari gereja, maka bapak ini dipanggil, Pak, pulang kita mau makan. Oh iya sebentar katanya. Kan? Karena ibunya sudah pulang dari gereja, maka bapak ini juga pulang dari Lapo tua, mereka makan dulu. Tapi kalau kita tanya kepada bapak ini, gereja di mana Pak? Oh, gereja kita di sana, Pak Diki katanya. Selalu mengakui dia menjadi apa? Orang Kristen. Ya. Tapi nggak pernah masuk. Ya. Mengatakan dia itu sudah bertobat. Tapi dosa tidak pernah dia sesali. Ya. Tidak pernah dia sesali. Itu bukan pertobatan yang sejati seperti itu. Pertobatan yang sejati itu harus kita mau menyesali dosa. Kenapa saya lakukan itu tadi? Aduh, saya sudah berdosa Tuhan. Aduh, dia sudah sakit hati Tuhan. Bahkan kadang-kadang kita pergi, aduh minta maaf ya atas kesalahan saya. Tolong maafkan saya. Kita harus pergi sama mereka kalau memang kita menyakiti hati orang. Itulah orang yang apa? Yang mengakui dosanya, yang ada penyesalan apa yang dia lakukan dalam kehidupan. Coba kita lihat contoh di sini yang dilakukan siapa? Yudas. Matius 27 ayat 3 sampai 5 apa dikatakan di sana? Ada yang bisa baca? Matius 27 ayat 3 sampai 5. Pada waktu Yudas yang menyerahkan dia melihat bahwa Yesus telah dijatuhi hukuman mati, menyesallah ia. Lalu ia mengembalikan uang yang 30 perak itu kepada imam-imam, kepala dan tua-tua dan berkata, aku telah berdosa karena menyerahkan darah orang yang tak bersalah. Tetapi jawab mereka, apa urusan kami dengan itu? Itu urusanmu sendiri. Maka ia pun melemparkan uang perak itu ke dalam bait suci, lalu pergi dari situ dan menggantung diri. Baik, terima kasih. Ada kita lihat dua poin penting di sini. Yang pertama kita lihat bahwa Yudas Iskariot itu dia menyesali dirinya, ya? Terus dia mengakui dosanya. Tapi kita lihat penyesalan dan pengakuan dosa itu hanya apa? Hanya ucapan belaka saja, tidak apa? Tidak diiringi dengan pertobatan dengan sungguh-sungguh.
uang yang diminta itu langsung dilemparkan itu, dan dia pergi untuk apa? Bunuh diri. Itu bukan pertobatan sejati. Pertobatan sejati itu kita mengakui dosa kita di hadapan Tuhan, dan kita menyesali dosa itu, dan kita datang kepada Tuhan memohon minta ampun dan kasih karunia. Bukan seperti Yudas Iskariot. Sesudah dia dilihat itu ditangkap, ya. Sesudah dia mau disalibkan, aku sudah berdosa katanya menyerahkan orang yang tidak bersalah ini. Tapi hanya sebatas itu, dia meninggalkan Yesus dan dia pergi apa? Bunuh diri. Bukan itu pertobatan yang sejati. Dan pertobatan yang sejati, penyesalan yang sejati dikatakan di sini. Coba buka 2 Korintus 7 ayat 10, apa dikatakan di sana? Sebab duka cita menurut kehendak Allah menghasilkan pertobatan yang membawa keselamatan dan yang tidak akan disesalkan, tetapi duka cita yang dari dunia ini menghasilkan kematian. Nah, terima kasih. Inilah pertobatan yang sejati. Sebab duka cita menurut kehendak Allah menghasilkan pertobatan yang membawa keselamatan dan yang tidak akan disesatkan. Tetapi duka cita yang dari dunia ini menghasilkan kematian, katanya. Duka cita yang dilakukan oleh Yudas Iskariot adalah duka cita dari dunia. Kematian. Maka dia mengalami kematian. Ya. Tapi duka cita yang dilakukan orang Kristen yang sudah bertobat dengan sungguh-sungguh, dia mendapatkan pengampunan dosa dan dia mendapatkan keselamatan. Saudaraku yang kasih dari menjadi pertanyaan, kalau seseorang itu sudah bertobat dengan sungguh-sungguh, apa upahnya di dalam kerajaan surga? Seseorang itu sudah bertobat dengan sungguh-sungguh, apa upahnya di dalam kerajaan surga? Coba kita lihat apa yang dikatakan oleh Tuhan. Ada 4 di sini. Yang pertama dikatakan ada kebahagiaan di dalam kehidupan orang yang bertobat. Kembali kita buka ayat bersama-sama kita tadi, Mazmur 32 ayat 1 dan 2. Dikatakan di sana. Mazmur 32 ayat 1 dikatakan, berbahagialah orang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan dan yang tidak berjiwa benih. Ada kebahagiaan bagi orang yang sudah bertobat. Nanti selanjutnya dibaca Roma 4 ayat 6 sampai 8. Yang kedua dikatakan di sini, dosanya diampuni. Ya. Dan yang ketiga dikatakan ada sukacita di surga. Kita sudah tahu tadi itu. Ya. Di dalam Lukas 15 ayat 7 dan 10 apa dikatakan di sana? Coba baca Pak Pangeran. Lukas 15 ayat 7 dan 10. Lukas 15 ayat 7 dan sampai dengan 10. 7 dan 10 Pak. 7 dan 10. Demikian firman Tuhan. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di sorga karena satu orang berdosa yang bertobat lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak melakukan pertobatan. Ayat 10, aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita pada malaikat-malaikat Allah karena satu orang berdosa yang bertobat. Terima kasih Pak. Ada sukacita di surga kalau ada satu orang yang bertobat. Dan yang terakhir dikatakan di sini, ya, terjadi keselamatan di dalam rumah tangga kita.
Lukas 19 ayat 9, yaitu Zakheus. Apa kata Yesus pada waktu itu? Baca dulu pakai Tuhan 19 ayat 9. Kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Iya, terima kasih. Terjadi keselamatan di dalam rumah tangga kita kalau kita bertobat dengan sungguh-sungguh. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, para sahabat yang berbahagia, kita mendapatkan satu kebahagiaan, satu cita-cita, karena saudara kita telah menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Maka Tuhan bergembira, bersukacita. Bahkan kita umat-umat Jemaat Maranatha ikut bersukacita oleh karena pertobatan saudara kita Modi, sehingga kita bisa melihat bagaimana kuasa Tuhan yang bekerja di tengah-tengah jemaat. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, ada seorang ibu ini mempunyai satu anak. Anak ini sebenarnya masih tergolong kecil karena dia baru umur sekitar 4 tahun. Tetapi entah bagaimana anak ini meninggal, maka ibu ini sangat merasa sedih, ya. Hatinya merasa teriris atas kepergian anaknya. Tetapi ibu ini mengalami duka yang sangat dalam, penderitaan yang sangat dalam atas kepergian anaknya. Susah untuk apa? Melupakan segala-galanya dari kehidupan anak kecil. Tetapi suatu saat ibu ini berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan memberikan kepadanya iman dan pengharapan yang supaya Tuhan memberikan yang terbaik kepada, dan berselang sesudah 2 tahun anak ini meninggal, maka Tuhan mengaruniakan anak di tengah-tengah keluarga ini, yaitu anak laki-laki dan anak perempuan. Apa yang kita ambil dari cerita ini, khususnya kepada saudara kami Modi? Pada saat Modi menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadinya, walaupun saat ini kita bercita-cita, tapi nanti akan ada satu masalah yang kita hadapi. Masalah itu bisa masalah penderitaan, bisa masalah kesusahan, bisa masalah penyakit. Tapi ingatlah, sebagaimana yang dikatakan Yesus, setiap orang yang mengikut aku, dia harus mengalami penderitaan. Kalau ibu mau setia kepada Tuhan, pada saat Tuhan nanti membiarkan ada masalah kepada ibu, ingatlah penderitaan Yesus yang begitu besar di kayu salib. Penderitaan Yesus yang mati di kayu salib untuk menebus dosa manusia, supaya kita bisa membandingkan penderitaan Yesus dan penderitaan yang kita alami, supaya kita bisa mendapatkan keselamatan yang Yesus berikan kepada kita. Kiranya Tuhan memberkati kita. Amin. Amin. Amin.